Halo Bapak, Mama, Saudara semua, bantu subscribe di channel F Obat Malekari ST dan jangan lupa untuk support selalu ya. Shalom, puji Tuhan, Bapak Mama, Pak Saudaraku yang ada di mana-mana tempat di seluruh Indonesia, bahkan mungkin yang ada di luar negeri, yang senantiasa selalu mengikuti setiap pemberitaan-pemberitaan, khotbah-khotbah, pelayanan-pelayanan salah satu lewat saya. Dan saat ini kita berjumpa kembali di dalam kasih kita yang termulia, yang terbesar, yang teragung, jalan satu-satunya, kebenaran dan hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, saat ini kita berjumpa di dalam mesbah doa dan renungan. Mari Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, penuh dengan sukacita, walaupun kita ada di tengah situasi bencana, situasi yang kita alami, yang tidak menentu, tapi Tuhan memberikan satu kepastian yang tadi tidak menentu itu, lewat jalan yang telah Dia buka, penderitaannya, kesengsaraannya, salib yang telah Dia tuntaskan di sana, dan Dia telah membuka jalan itu untuk menuju kepada keselamatan kekal. Haleluya. Bapak Saudara kekasih Tuhan, mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, di mesbah doa dan renungan ini, mari Tuhan curahkan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati tentang lawatan Tuhan. Kami menikmati tentang kuasa Tuhan. Baik saat ini Tuhan, hamba yang memberitakan, yang membagi, yang men-sharing akan firman Tuhan ini. Bahkan Tuhan, saudara-saudaraku di mana-mana tempat yang mengikuti dan mendengarkannya Tuhan, biarlah mengalami satu hal yang luar biasa. Ada Roh Kudus di sana, ada Roh Kristus, Roh Allah di sana yang bekerja secara luar biasa dan senantiasa menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan lewat renungan yang sederhana, lewat mesbah doa dan renungan ini menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Di tengah situasi, di tengah kondisi bahwa apa yang memberikan jaminan keselamatan, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju sorga, jalan keselamatan itu sendiri. Karena Yesus Kristus telah menjalani itu semua, dan Yesus Kristus itu adalah Allah, firman itu yang telah menjadi manusia, yang kemudian telah menebus akan setiap dosa dan salah umat manusia, dan telah menjadi berkat lewat penderitaan dan kesengsaraannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari curahkan sekali lagi Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara kekasih Tuhan. Di mesbah doa dan renungan kali ini, saya akan berbagi firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 yang 1 sampai dengan ke-6. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, bahwa saya mengikuti hari-hari ini di media sosial, di YouTube dan lain sebagainya. Ada pembahasan-pembahasan, percakapan-percakapan, bahkan ada perdebatan di sana. Entah dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia evangelis. Tetapi saudara Tuhan, yang saya ketemu di sana tentang berbicara tentang apakah benar Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan atau jalan ke surga. Dan bahkan ada yang cara menyampaikan, seolah-olah menyampaikan bahwa ada 3 jalan menuju surga. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Tidak saudaraku, saya kemudian mau mengatakan bahwa Yesus hanya mengatakan bahwa, yang mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kemudian kita akan belajar bagian firman Tuhan ini di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yang berbunyi demikian. Rumah Bapa, temanya atau topiknya tentang rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, puji Tuhan. Bapak saudara kekasih Tuhan, yang kemudian dalam konteks bacaan ini yang tadi saya dalam hal penyampaian informasi kemarin tentang beberapa media yang kemudian ada penyampaian oleh hamba Tuhan, pendeta atau evangelis, yang kemudian bagi saya adalah ada satu kekeliruan di situ yang menyampaikan bahwa yang tadi contohnya tentang ada 3 jalan, yang kemudian dalam ucapan lisan khotbah itu kemudian secara tertulis dan kemudian ada penegasan di akhir lagi saya mengikuti akan penyampaian daripada hamba Tuhan atau pendeta itu. Bapak saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian sini saya mau mengatakan di sini bahwa sepanjang saya melayani dan sepanjang saya belajar firman Tuhan, inilah yang perkataan Tuhan Yesus yang kemudian mau menyatakan di sini. Jelas di sini pada pasal 14 Yohanes ini ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Saya teringat Bapak saudara kekasih Tuhan, kekasih kita dalam Kristus, seorang artis yaitu Asmiranda, pada saat dia menerima Yesus, kemudian dalam kesaksian dalam satu penggalan pernyataan imannya dia mengatakan bahwa hanya ada satu jalan ke surga atau hanya ada satu jalan keselamatan, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara kekasih Tuhan, satu ungkapan pernyataan sikap iman yang walaupun dalam penggalan kata yang sederhana, tetapi satu kedalaman iman, satu bentuk keyakinan penegasan, itulah yang menyatakan dan itulah benar adanya, sebagaimana terbukti dalam perkataan Tuhan Yesus ini. Maka saudara kekasih Tuhan, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa apa yang disampaikan oleh saudara-saudaraku yang notabene adalah seorang hamba Tuhan, pendeta atau mungkin dia evangelis, yang mengatakan yang tadi saya kutip tadi, kita perlu memahami di sini dulu bahwa harus dibedakan antara rumah, jalan. Kemudian jalan itu kemudian harus dibedakan juga tentang informasi ataupun aturan ataupun sifatnya perbuatan-perbuatan baik. Itu harus dibedakan dulu. Yesus berbicara pada konteks ini tentang dirinya sebagai jalan untuk menuju kepada rumah Bapa. Jadi yang dalam pembacaan firman Tuhan ini yang diangkat oleh hamba Tuhan yang waktu yang lalu, yang bagi saya itu ada kekeliruan di situ, bahwa dia berbicara tentang yang pertama di sini adalah tentang jalan yang pertama adalah rumah Bapa sesuai dengan konteks judul di Yohanes pasal 14 kemudian ayat yang ke-6 diambil. Tapi ada ayat yang berikut dia bilang jalan yang kedua yang Yesus katakan, Yesus jelaskan. Itu tidak bisa kita pakai kata kalimat itu, harus dibedakan. Khotbah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 yang kemudian dikatakan di situ bahwa ini jalan yang kedua yang Yesus katakan. Yesus tidak mengatakan di sini bahwa ini jalan kedua, tetapi Yesus mengatakan tentang suatu perbuatan ataupun satu hal yang dilakukan, hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Bapakku. Bapakku, bukan bapamu atau bapa mereka, tetapi Bapakku. Kembali kepada dirinya sebagai jalan itu, sebagai yang menentukan, yang memberikan anugerah keselamatan dan di surga itu.
Yang kemudian saya bacakan di sini bagi kita semua tentang yang katanya tentang jalan yang kedua itu. Selain yang tadi bilang jalan yang Yesus katakan bahwa dia satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Jalan, saya tekankan di sini jalan. Yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kemudian ini dinyatakan bahwa ini adalah Yesus katakan bahwa Yesus jelaskan bahwa ini jalan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ini jalan. Yang Yesus katakan yang tadi menegaskan itu satu bagian kebenaran, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 tadi. Akulah jalan, itu penegasan. Tapi Yesus atau bicara pada Matius 7 ayat 21 dan kemudian ayat yang sampai dengan ayat yang ke-22 itu mau menjelaskan kepada konteks penyampaian pemberitaan Yesus tentang hal pengajaran sesat ataupun kepada nabi-nabi palsu, kepada penyampaian yang keliru. Sehingga Yesus mengatakan kepada para murid demikian. Sekali lagi saya baca, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Saya mau penekanan di sini. Kenapa Yesus tidak mengatakan kehendak Bapa mereka atau kehendak Bapa dia? Bukan, kehendak Bapa-Ku. Menuju kembali kepada dirinya. Bapa-Ku. Karena dia itulah yang kemudian ditentukan oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian, jalan keselamatan, jalan ke surga yang tadi sesuai konteks bacaan kita Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, yang penekanan kita adalah di ayat yang ke-6. Akulah jalan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Di dalam ayat yang tadi Matius 7 ayat 21 ini, Yesus mau menyampaikan dan mau menegaskan tentang ajaran-ajaran sesat atau ajaran-ajaran palsu itu. Penerangan ataupun penyampaian Yesus ataupun penegasian Yesus kepada ajaran sesat itu. Bahwa yang orang tertipu terkecoh dengan hamba Tuhan yang datang atau menyatakan dirinya hamba Tuhan. Yang Yesus juga khotbah yang nanti berikut tentang yang akhir zaman di Matius pasal yang 25. Yang kemudian itu diambil sebagai satu hal, kemudian katanya di situ Yesus menjelaskan tentang ada jalan yang ketiga. Saudara kekasih Tuhan, ini yang kita harus hati-hati di sini. Kita tidak bisa mengambil bagian firman Tuhan ini. Benar, saya sering mengambil bagian firman Tuhan atau hamba Tuhan yang satu bagian firman Tuhan, tapi dia harus pelajari dulu tentang yang tadi judul ataupun tema pembicaraan khotbah Yesus ataupun suasana di mana Yesus berada dan menyampaikan firman Tuhan itu. Saudara kekasih Tuhan, ini contoh di sini. Yesus menjelaskan tentang ajaran sesat itu tadi, bahwa setiap orang yang memanggil nama-nama Tuhan atau katakanlah orang yang selalu membawa nama-nama hamba Tuhan, tetapi kemudian dia mengklaim diri bahwa dia bisa diselamatkan, tentu saudara kekasih Tuhan. Di dalam penjelasan selanjutnya pada ayat yang ke-20 dikatakan begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya, Bapak Saudara kekasih Tuhan. Yesus menegaskan tentang ajaran sesat itu dan kemudian dia menyampaikan itu semua, bahwa orang menyebut nama-nama Tuhan tetapi kemudian kehidupan hidupnya bertentangan ataupun daripada buahnya itu sangat bertentangan, itu maka tidak memberikan satu jaminan bahwa kemudian dia keselamatan. Dia harus benar-benar ada di dalam jalan yang Yesus ajarkan. Jalan itu siapa? Yesus itu sendiri dengan setiap ajaran, setiap apa yang dia buat, karena dia ditentukan oleh Allah untuk membuka jalan itu dan mengajarkan jalan itu. Sehingga demikian itu yang tadi dalam konteks bacaan kita tentang Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Saudara kekasih Tuhan, itu yang kemudian hal yang berikut tentang di dalam Matius
Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 tentang penghakiman terakhir temanya. Matius 25, saya baca ayat yang mulai 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan." Ketika ayat 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang yang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat yang ke-40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, kemudian ini disampaikan bahwa ini jalan yang ketiga. Yesus menjelaskan tentang jalan yang ketiga untuk ke surga. Saudara kekasih Tuhan, ini Yesus tidak menjelaskan ataupun mengatakan lagi tentukan jalan. Makanya tadi saya katakan harus dibedakan antara jalan, rumah, dan kemudian informasi, yang kemudian ajakan, yang kemudian tentang aturan-aturan dan lain sebagainya. Yang Yesus katakan tadi dalam konteks kita, bacaan kita yang ayat yang ke-6 pasal 14 Yohanes itu adalah, disitulah Yesus tegaskan dengan jelas bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita baca yang tadi tentang yang katanya ini merupakan penjelasan Yesus tentang jalan yang ketiga, kita harus mulai baca dengan ayat yang pertama. Terus kita kaitkan tentang khotbah Yesus di akhir zaman yang di Bukit Zaitun itu, mulai dengan berbicara tentang peristiwa-peristiwa, tentang kemudian perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan, contohnya perumpamaan tentang pohon ara, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, kemudian gadis-gadis pinjasan dan gadis-gadis pondok dan lain sebagainya, kemudian perumpamaan tentang talenta, kemudian runutnya sampai kepada tentang penghakiman terakhir. Maka kalau kita membaca pada penghakiman terakhir ini, ayat yang semula tentang ayat ke-31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Siapa itu anak manusia? Dialah Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang satu-satunya jalan itu. Dia harus dipahami dulu. Kemudian baru kita masuk kepada yang tadi yang disampaikan bahwa ayat yang kelima, ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35 itu sebagai satu bentuk penjelasan Yesus bahwa itu satu jalan. Bukan. Dia menjelaskan tentang itu tentang perbuatan baik, perbuatan kasih yang harus dilakukan pada saat orang dan mengakui, dan benar dia harus mengakui dan dia harus ada di jalan-jalan itu. Maka otomatis dia harus melakukan itu tentang perbuatan-perbuatan baik, kemudian tentang berjaga-jaga terhadap berbagai macam ajaran sesat dan lain sebagainya. Dia harus berada di jalan itu. Kalau dia di luar jalan itu, maka dia tentu tidak akan bisa dikatakan orang yang diselamatkan, ataupun dia dikatakan orang yang kadang-kadang tidak bisa mencapai tujuan itu. Kalau dia berada di jalan Yesus sebagai jalan keselamatan, maka dia tentu bukan berarti katakanlah begini bagikan jalan tol, ataupun katakanlah dia juga tidak bisa melakukan apa, dia tidak boleh katakanlah ya hidup benar, hidup yang kudus, hidup yang berkenan. Tidak. Dia harus berada di jalan itu, dia harus juga melakukan apa yang Tuhan Yesus amanatkan. Salah satunya adalah di konteks bacaan bagian firman Tuhan. Jadi saya ingin menegaskan kembali kepada Bapak Saudara semua, kita semua, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan yang lain. Mengenai tentang hal yang disampaikan tentang satu anugerah, bagi saya ini satu anugerah di akhir zaman. Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaan, yaitu sebagai raja di atas segala raja, yang kemudian ini dia memberikan anugerah kepada setiap orang
Yang di sini dia bedakan antara kambing di sebelah kiri dan domba di sebelah kanan. Orang-orang yang telah dikhususkan sejak dunia ini dijadikan. Yang itu harus kita pahami itu semua. Dalam bagian firman Tuhan lain juga katakan bahwa apa? Orang-orang ataupun setiap orang percaya yang sudah mendapat ataupun ada di dalam buku catatan kehidupan anak domba Allah. Itu di dalam Wahyu demikian dikatakan. Ini yang harus kita pahami dulu. Sehingga memang saudara kasih Tuhan bahwa saya memberikan satu contoh ilustrasi begini. Panitia menjalankan suatu perlombaan, katakanlah perlombaan lomba lari. Saya pernah mengikuti suatu perlombaan lomba lari dan saya menemui banyak hal di sana. Lomba lari itu maka panitia itu sudah membuat satu rute jalan. Harus melewati jalan-jalan ini menuju kepada finish. Dan kemudian dia membuat aturan-aturan. Berlombalah dengan santun untuk mencapai garis finish. Dia harus melalui satu aturan-aturan, tahap demi tahap, fase demi fase. Dia harus mengikuti berbagai macam arahan-arahan semua. Dia tidak bisa pakai jalan pintas ataupun lewat jalan lain, karena kalau lewat situ panitia itu tidak ada dalam ranahnya panitia. Maka saudara kekasih Tuhan, kemudian perlombaan ini dibuat. Saya pernah ikut lomba ini dan saya tadi katakan demikian. Lomba ini contohnya dibuat. Tetapi dia sudah menentukan tadi rutenya, jalannya untuk ke finish itu. Kemudian saudara kekasih Tuhan tiba-tiba untuk mencapai kepada final atau mencapai kepada finish itu, setiap berlomba. Tapi ada yang berlomba dia pakai jalan pintas luar, tidak pakai rel yang ditentukan, yang sudah ditentukan paten oleh panitia. Dia lewat luar, dia lari sampai di sana. Misalnya contoh dia mendahului di sana, dia mengatakan saya juara. Tapi panitia punya data-data ataupun punya katakanlah kaki tangan ataupun anggota-anggota yang memantau sepanjang jalur jalan ini tidak menemukan orang ini, walaupun dia sudah sudah sampai di sana dan kemudian dia sudah mengatakan bahwa saya yang juara, tapi bukti-bukti itu tidak bisa. Karena apa? Dia tidak berada pada rel ataupun rute ataupun jalan yang telah ditentukan oleh panitia itu. Maka kemudian apa? Dia didiskualifikasi. Kemudian saudara kekasih Tuhan, katakanlah contoh, tiba-tiba dia juga katakanlah berlomba yang tadi lewat jalan ataupun rute yang tidak ditentukan oleh panitia. Dia lihat tiba-tiba terjadi apa-apa dengan dia pingsan. Panitia tidak bertanggung jawab. Saya kembali, contohnya kalau panitia sudah tentukan rute jalan, terus kita lari ke lomba jalan yang ditentukan. Sampai di tujuan, itu yang ditentukan oleh panitia, bahwa ini orang layak, dia pantas dan dia juara. Tetapi juga ada yang sudah berjalan di jalan itu, tapi kemudian saya perhatikan dulu waktu saya lomba lari. Saya boleh lari setengah mati saudara dengan nafas yang luar biasa. Tiba-tiba saya perhatikan ada teman beberapa yang demi untuk jalan tol, mereka pakai ojek, mereka pakai numpang mikrolet. Orang sempat lompat di oto supaya oto ini terus lewat jalan-jalan itu. Dia sampai duluan lewat sekitar, saya perhatikan 200-300 meter baru dia turun di situ. Sudah melewati beberapa orang. Saudara, saya juga pikir, wah ini sudah permainan yang kurang bagus ini kok. Kita ada di rute yang sama, jalur yang ditentukan oleh panitia, tetapi dia ada licik di situ. Apa yang kemudian saudara? Dia sampai di sana juga, kemudian dia mengklaim dirinya bahwa dia masuk finish duluan dan dia juara. Panitia bilang tidak, kami punya data bukti. Anda tadi itu tidak melalui aturan, lari tidak sesuai dengan yang diatur oleh panitia ataupun lomba tidak sesuai dengan apa adanya, tetapi dia pakai cara licik. Ini juga tidak bisa untuk ditentukan, diskualifikasi. Haleluya. Bapak sudah kasih tahu saya kembali tadi contoh ilustrasi ini, bahwa kembali saya menegaskan bahwa hanya satu-satunya jalan keselamatan, jalan ke surga lewat Tuhan Yesus Kristus. Karena yang tadi saya contoh ilustrasi, panitia sudah menentukan demikian. Maka ini rute, ini jalur. Allah sudah menentukan dan Allah sudah mendeklarasikan dan Allah sendiri sudah menegaskan itu bahwa hanya jalan menuju keselamatan, jalan ke surga itu lewat Yesus Kristus Tuhan, Anak Allah. Dia adalah Allah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Firman itu siapa? Yesus Kristus, anak manusia, karena dia ada di dalam dunia, maka dia dikatakan anak manusia. Dia yang ditentukan oleh Allah. Kemarin saudara dikasih Tuhan, mari kita baca di dalam
Kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Haleluya. Bapak sudah dikasih Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-25 dari Roma pasal 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Dia menegaskan yang tadi konteks kita, bacaan kita tentang akulah jalan. Yesus berkata akulah jalan. Kenapa dia bilang dia tidak mengatakan aku salah satu jalan? Tidak. Akulah jalan berarti tunggal, satu saja. Akulah jalan. Karena ini kemudian telah ditegaskan kembali firman Tuhan lewat hambanya Rasul Paulus di kitab Roma ini. Kenapa harus ditentukan jalan dan jalan itu hanya Yesus saja? Karena dia telah menjalani satu jalan, yaitu kesengsaraan penderitaan, penebusan lewat matinya di kayu salib. Itulah yang telah diperkenankan Allah. Jadi dia sudah ditentukan dari Allah. Yang tadi seperti ilustrasi tadi panitia, ini jalan, ini rute, kamu harus lewat itu. Tentu kamu lewat itu, kamu tidak sekedar hanya sudah pastikan bahwa lewat jalan. Benar, saya pasti jalan yang saya akan sampai di finish, tetapi saya harus ikut dia punya aturan-aturan. Yang tadi seperti tidak untuk mau masuk finish, yang tadi seperti yang seorang teman saya tiba-tiba dia mau kejar ke sana, dia keluar daripada aturan-aturan itu juga tidak akan yang tadi saya katakan diskusi. Ataupun apa lebih parah lagi kalau dia pakai jalan lain, terus kemudian di satu saat orang tidak akan kenal ini siapa. Saudara kekasih Tuhan, untuk itu hanya sederhana tadi saya katakan, saudara kekasih kita Asmiranda yang punya hanya pernyataan sepotong saja singkat, tetapi itulah pernyataan yang membuktikan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan, atau hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Hanya ada satu jalan ke surga, yaitu lewat Yesus Kristus Tuhan. Bapak saudara kekasih Tuhan, kenapa Yesus dikatakan yang tadi bahwa dia hanya satu jalan? Ini kemudian yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak bisa. Makanya kemudian adanya yang menyatakan bahwa perbuatan baik tentu belum bisa menjamin kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi karena anugerah, Bapak saudara, bukan berarti begini. Terus kemudian kita salah mengerti bahwa terus kita sudah ada percaya dengan Yesus, dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, atau jalan yang menuju surga, maka kemudian kita juga katakan ongkang kaki, tidak berbuat baik ataupun hidup sesuai dengan tidak. Yang tadi saya katakan Ustaz, kalau kita sudah berada di jalan itu, kita harus ikut apa yang ditunjukkan ataupun aturan-aturan jalan itu yang dikatakan yang tadi contoh tadi. Bapak saudara kekasih Tuhan, kita semua umat manusia di dunia, siapapun di kolong langit ini, di bumi ini, telah melakukan dosa, dan ikatan dosa itu hanya ada satu jalan yang ditentukan oleh Allah, yaitu lewat anak Allah, lewat firman Allah. Allah itu sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya kemudian ayat yang ke-4 dari Roma 3 tadi, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dialah jalan yang telah melakukan penebusan itu. Dialah jalan yang mendamaikan antara manusia dengan Allah. Kalau tanpa dia, manusia tidak akan bisa didamaikan dengan Allah, dan otomatis konyol untuk bisa dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Makanya akuilah bahwa Yesus itulah Tuhan satu-satunya juru selamat, atau hanya Yesus jalan keselamatan, hanya Yesus jalan pendamaian, hanya Yesus jalan penebusan untuk jalan ke surga. Hanya Yesus satu-satunya jalan ke surga. Menyangkut tentang yang tadi kasih, perbuatan kasih, melakukan kehendak Allah, itu adalah dia ada di dalam bagian yang tadi saya bilang rambu-rambu. Pada saat kita telah ditentukan bahwa ini dari panitia, atau saya katakan surga atau Allah menentukan ini rute jalan ini.
yaitu lewat Yesus Kristus. Tetapi kita percaya Yesus, kita akui Dia, maka kita harus berada di dalam jalur itu. Aturan-aturan rambu-rambu tadi, hidup dalam kasih dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan, doa, pujian, penyembahan, firman yang saya sering katakan, itulah yang kemudian kita terus menjaga hidup yang benar sampai kita sampai ke tujuan rumah Bapa yang disediakan oleh Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, yang saya sering katakan dalam khotbah ataupun yang tadi yang konten bacaan kita Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yang penekanan kita ayat yang ke-6 tentang akulah jalan penegas hidup. Yesus naik ke sorga, sebelum naik ke sorga Dia menyatakan bahwa apa? Aku akan ke situ, ke rumah Bapakku, karena di rumah Bapakku ada banyak tempat. Di sana aku menyediakan tempat bagimu. Bagi setiap apa? Orang yang percaya, dia pergi menyediakan tempat itu. Karena apa? Dia datang dari sana dan Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Yang kemudian Dia yang menentukan ini rumah Bapa, dan Dia menyatakan dan Dia menegaskan akulah jalan menuju ke situ. Maka Dia yang menentukan segala sesuatu. Bapak dan saudara kasih Tuhan, kita sangat bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Bahwa ini satu kesempatan bagi kita, bahwa apa yang sering dikatakan oleh lagu ataupun yang kita dengar, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Maka ini satu kesempatan untuk kita menghargai, melihat segala kasih karunia lewat berbagai macam persoalan, beban, tantangan sana sini. Marilah kita tetap ada pada jalan ini. Makanya tadi saya kembali kepada ilustrasi tadi. Contoh, orang kalau di luar dari jalur yang ditentukan oleh panitia, yang tadi jalan lomba untuk kita lomba lari katakanlah sampai ini, kalau dia semaput atau dia celaka di situ, panitia tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dia ada di dalam jalur yang ditentukan oleh panitia, rute itu menuju kepada finish itu, dia misalnya pingsan ataupun dia jatuh, dia celaka, panitia bertanggung jawab. Itu aturan. Karena apa? Ada pertolongan. Karena apa? Dia berada di dalam jalur jalan itu yang dipantau oleh panitia. Dia jatuh, dia celaka, dia mengalami suatu musibah, maka panitia akan datang memberikan pertolongan. Tapi kalau dia di luar sana, tidak dipantau oleh panitia. Makanya itulah Yesuslah jalan. Dia pantau saya, hidup saya dan saudara. Dia terus ada di dalam suatu radar pemantauan bagi saya dan saudara. Satu skenario besar yang Dia bangun bagi saya dan saudara, supaya kemudian pada saat kita jatuh bangun, pada saat kita tidak bisa berdaya, di jalan-jalan itu yaitu Yesus jalankan, Dia memberikan pertolongan. Karena apa? Dia pantau. Tapi kalau dia di luar Yesus ataupun di luar jalur itu, jalan itu, maka kita tidak bisa tertolong. Sekali lagi saya menegaskan bahwa hanya ada satu jalan ke surga atau jalan keselamatan. Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat. Yesus itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan mama saudara kekasih Tuhan, bahwa itulah yang kemudian bahwa menegaskan kepada kita semua, Bapak saudara kekasih Tuhan, mari untuk situasi dan kondisi kita yang saat ini kita sedang hadapi, mari kita ada tetap berada pada jalan ini. Dialah Yesus Tuhan yang telah ditentukan oleh Allah, tidak yang lain. Karena tadi firman Tuhan sudah jelas dikatakan di situ, mendukung tadi tentang konteks bacaan kita Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6, yang penekanannya di ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa dia katakan kebenaran? Karena dia datang daripada Allah dan dia ditentukan oleh Allah dan dia kembali kepada Allah dan dia itu adalah Allah. Yang tadi Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 atau pertama, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya Bapak Mas Saudara Kristen. Kenapa dia katakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup? Karena dialah yang sebagai jalan, kemudian dibenarkan tadi Allah yang menentukan, Allah yang telah mengkaplik itu, menentukan rel itu, menentukan jalan itu lewat Yesus Kristus yang ada di dalam dunia sebagai anak Allah, anak manusia. Dan kemudian dialah yang memberikan jaminan kehidupan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang atau barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya Bapak Ibu Saudara Tuhan.
Itu yang kemudian saya mau katakan di sini, bahwa kalau ada pemberitaan yang mungkin itu kekeliruan ataupun katakanlah kekilafan, maka Bapak Saudara ini yang kita harus pahami di sini, bahwa hanya satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, atau hanya satu jalan ke surga atau satu jalan keselamatan, itu hanya lewat Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Saudara Tuhan, demikian dalam bagian firman Tuhan renungan ini. Tentu saya terbatas di dalam hal pemberitaan, penyampaian ataupun sharing firman, tetapi Bapak Saudara Tuhan yang pasti bahwa Tuhan mencurahkan rohnya yang tidak terbatas itu memampukan saya dan saudara untuk kemudian kita mau memahami secara benar, supaya kita tidak keluar daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dikapling oleh Allah, yang telah diskenario oleh Allah, yang telah ditegaskan oleh Allah, bahwa satu-satunya jalan keselamatan, jalan ke surga itu hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah datang daripada Allah, dia adalah Allah yang kemudian dia telah menjadi manusia, yang kemudian ditentukan untuk menjalani setiap proses itu, yaitu membuka jalan lewat kesengsaraan, penderitaan dan matinya di atas kayu salib. Haleluya. Maka kemudian kita akan mendapat bagian di situ. Apapun persoalan kita pasti mengalami pertolongan karena kita ada di dalam jalan itu. Dan tentu kita tidak bisa juga yang namanya mengabaikan tentang perbuatan kasih, perbuatan pelayanan, pertolongan, membantu saudara-saudara kita yang lain dan lain sebagainya, ataupun mendoakan saudara kita. Tidak. Tetap tanggung jawab kita adalah kita berada di jalan itu, percaya pada jalan itu, satu-satunya jalan keselamatan yaitu Yesus Kristus. Tapi kita juga harus melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan, yang saya katakan rambu-rambu yang ada di jalan itu, supaya kita sampai kepada tujuan rumah Bapa, surga bakar, keselamatan kekal, yang di sana Yesus yang menentukan, karena Yesus adalah bagian anugerah kasih karunia yang luar biasa yang Allah berikan bagi dunia ini, bagi semua orang, bagi setiap bangsa, tidak mengenal suku, bangsa, ras dan golongan dan agama. Yesus datang untuk semua kita. Haleluya. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan ke surga. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan itu sendiri. Haleluya Bapak Saudara sekalian. Ini bagian firman Tuhan. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih atas bagian firman Tuhan, penegasan bagi kami bahwa hanya ada satu jalan ke surga, yaitu lewat Yesus Kristus. Tentu bahwa kami ada di jalan itu, kami harus ada di jalan dan mengakui jalan itu yang ditentukan oleh Allah sebagai suatu bagian anugerah bagi hidup manusia yang penuh dengan cacat dan dosa, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus Kristus telah menjalani itu sebagai manusia, sebagai anak manusia, yang kemudian dia menjalankan itu, menderita, sengsara, dan kemudian mati di atas kayu salib. Dan luar biasa, itulah jalan pendamaian, jalan pengampunan, jalan penebusan, supaya kami beroleh keselamatan ke surga. Dan terima kasih Tuhan, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada jalan lain. Perbuatan kasih dan kehidupan ajaran-ajaran atau rambu-rambu itu kami harus tetap ikut, tetapi kami harus ada tetap mengakui dan berada pada jalan itu, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat bagi dunia ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang di mana-mana dengan berbagai macam persoalan bencana sana sini, ataupun setiap persoalan sedang dihadapi. Tuhan, mari Tuhan tolong di sana, ulurkan tangan kasih-Mu dan memberkati kami semua, dan memberkati bangsa negeri kami ini, memberkati kami semua, pribadi, rumah tangga, keluarga, kehidupan sosial, bahkan pemberitaan dan kesaksian lewat khotbah, lewat media-media pelayanan, lewat pujian-pujian, lewat setiap apapun bentuknya kami melayani. Dan kami tetap berpegang teguh iman kami kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, satu-satunya jalan untuk menuju rumah Allah, untuk ke surga. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, dan sukacita Tuhan menyertai kami senantiasa. Kami berjalan di atas jalan rel itu, jika kami mengalami berbagai macam persoalan tantangan, ada dalam pemantauan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini semua doa kami hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Saudara Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.